Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daimatul Sa'iyah dari kelas I21. NIM saya 2186206215. Saya adalah seorang mahasiswa semester 4 dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah sumber, bahan, dan media pembelajaran yang diampuh oleh Bapak dosen Ari Robianto. Mari simak video dari saya. Soal yang pertama yaitu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan media pembelajaran. Sebelumnya, pengembangan media pembelajaran adalah suatu usaha penyusunan program media yang lebih tertuju kepada perencanaan media-media yang akan ditampilkan atau digunakan dalam suatu proses pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran sangat penting dilakukan karena media pembelajaran adalah salah satu syarat berhasilnya suatu proses pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Ada 6 hal. Yang pertama yaitu adanya keterkaitan antara media pembelajaran dengan proses pembelajaran. Agar penggunaan media pengajaran bisa maksimal, seorang guru harus memahami karakteristik dari media yang akan dia gunakan, sehingga bisa disesuaikan dengan materi bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Poin yang kedua yaitu memperhatikan sasaran yang akan dituju. Seorang guru dituntut untuk memahami tingkat kepahaman seorang peserta didik terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan, sehingga sasaran yang akan dituju yaitu peserta didik dapat dengan mudah memahami pembelajaran dan dapat dengan mudah memanfaatkan media pembelajaran secara maksimal. Poin yang ketiga yaitu memahami karakteristik dari peserta didik. Seorang guru juga harus memahami karakteristik dari setiap peserta didiknya. Guru juga harus mengetahui pengetahuan dan keterampilan awal yang dimiliki oleh peserta didik sejak peserta didik tersebut lahir. Poin yang keempat yaitu memperhatikan manfaat dari media yang digunakan. Jadi, sebelum mengembangkan media pembelajaran, guru tersebut juga harus menentukan apakah media yang ia pilih itu dibutuhkan oleh peserta didik dan juga bermanfaat bagi peserta didik atau tidak. Poin yang kelima yaitu memperhatikan dampak dari penggunaan media pembelajaran yang digunakan. Untuk mengetahui dampaknya, hal yang pertama yang harus diketahui adalah apakah media tersebut mempengaruhi intelektual siswa atau tidak. Karena media yang baik adalah media yang dapat meningkatkan kepahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Poin yang terakhir, poin yang keenam yaitu adanya keterkaitan antara media pembelajaran dengan materi pembelajaran. Jadi, antara materi dengan media harus saling berkaitan satu sama lain. Contohnya, jika materinya tentang alat pernafasan manusia, maka media yang digunakan juga harus mengenai alat pernafasan manusia. Soal yang kedua yaitu jelaskan media berdasarkan sifatnya. Jadi, berdasarkan sifatnya, media dibagi menjadi 3 macam, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Yang pertama yaitu media audio. Media audio adalah suatu media pembelajaran yang hanya dapat ditangkap oleh indera pendengaran, yaitu telinga. Media audio berupa suara-suara. Berdasarkan pesan yang diterimanya, media audio dapat menyampaikan pesan secara verbal, yaitu berupa kata-kata dan pesan lisan, dan juga dapat menyampaikan pesan secara nonverbal, yaitu berupa bunyi-bunyian dan vokalisasi.
Contoh dari media audio adalah radio, kaset audio, MP3, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu media visual. Media visual adalah suatu media pembelajaran yang hanya dapat ditangkap oleh indera penglihatan, yaitu mata. Media visual berupa gambar-gambar. Media visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor, di mana alat ini adalah suatu perangkat lunak software yang akan membiaskan cahaya atau gambar sesuai dengan materi yang kita inginkan. Contoh dari media visual yaitu kartun, grafik, gambar, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual disebut juga dengan media video. Video adalah suatu media pembelajaran yang dapat menyampaikan pesan pembelajaran. Media audiovisual terdiri dari dua unsur, yaitu unsur audio dan unsur visual. Unsur audio memungkinkan peserta didik untuk menerima pesan pembelajaran dengan menggunakan indera pendengaran. Sedangkan unsur visual memungkinkan peserta didik untuk menerima pesan pembelajaran secara visualisasi, secara nyata. Contoh dari media audiovisual yaitu video, televisi, dan lain-lain sebagainya. Soal yang nomor 3 yaitu jelaskan mengenai sumber belajar, media pembelajaran, dan bahan ajar. Yang pertama yaitu sumber belajar. Sumber belajar, learning resource adalah segala sumber baik berupa data, orang, dan segala wujud tertentu yang bisa digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terkombinasi maupun secara terpisah-pisah, yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran atau untuk mencapai suatu kompetensi tertentu. Dalam sebuah buku yang berjudul Instructional Technology Association of Education and Communication Technology atau yang biasa disingkat dengan AECT membagi sumber belajar menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu pesan, message. Pesan dapat digunakan sebagai sumber belajar. Pesan disebut juga sebagai dengan materi pembelajaran. Pesan formal maupun informal dapat digunakan menjadi sumber belajar. Pesan formal contohnya adalah materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Pesan informal biasanya didapat oleh peserta didik dari lingkungan sekitar, misalnya dari legenda, dari cerita rakyat, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu orang, people. Setiap orang dapat menjadi sumber belajar bagi peserta didik. Karena dari orang tersebut, peserta didik dapat memperoleh suatu informasi atau pengetahuan terbaru. Yang ketiga yaitu bahan dan program. Bahan dan program aplikasi adalah suatu format yang digunakan sebagai program pendukung yang biasanya berfungsi untuk menyimpan informasi pesan pembelajaran. Seperti contoh, buku paket, teks, handbook, modul, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu alat. Alat yang dimaksud di sini adalah perangkat keras, hardware yang biasanya digunakan sebagai sarana atau alat untuk menyajikan 3 poin yang sudah disebutkan sebelumnya. Seperti contoh, proyeksi atau proyektor, multimedia, tape recorder, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima yaitu metode. Metode adalah cara penyampaian yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajarannya kepada peserta didik. Contoh metode pembelajaran yaitu metode diskusi, metode ceramah, metode simulasi, tanya jawab, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, yang keenam, yaitu latar, setting. Latar adalah lingkungan atau kondisi di sekitar peserta didik yang digunakan untuk mencari ilmu. Yang kedua yaitu media pembelajaran.
Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium yang artinya pengantar atau perantara. AECT mengartikan bahwa media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Kesimpulannya, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan perantara dalam rangka proses interaksi antara guru dengan siswa, dengan catatan bahwa media tersebut bisa mengefektifkan dan bisa mempermudah siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran agar mencapai suatu tujuan pembelajaran atau suatu kompetensi tertentu. Media memiliki berbagai macam. Contohnya, media berbasis manusia, yaitu guru. Media berbasis cetak, yaitu buku. Media berbasis visual, yaitu buku, bagan, grafik, dan lain-lain. Media berbasis audiovisual, contohnya video, film, televisi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir, media berbasis komputer, contohnya interaktif, video, hiperteks, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tentang bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis untuk membantu melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga menciptakan suatu lingkungan belajar atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan siswa dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran dan juga sebagai evaluasi pencapaian dalam suatu kompetensi tertentu. Sebuah bahan ajar setidaknya memuat 8 hal. 8 hal ini yaitu yang pertama, petunjuk belajar, pedoman bagi guru dan siswa. Yang kedua, kompetensi yang akan dicapai. Yang ketiga, isi materi pembelajaran. Yang keempat, informasi pendukung. Yang kelima, latihan-latihan soal. Yang keenam, petunjuk kerja atau yang biasa disebut dengan lembar kegiatan kerja siswa. Dan yang ketujuh, evaluasi. Yang kedelapan, respon atau balikan terhadap evaluasi tersebut. Contoh dari bahan ajar tersendiri terdapat 2 contoh, yaitu berupa cetak dan non-cetak. Yang berupa cetak yaitu artikel, komik, buku, modul, RPP. Yang berupa non-cetak seperti audio, video, dan lain-lain sebagainya. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 4. Di soal tersebut ada sebuah gambar yang menunjukkan yaitu kotak yang pertama yaitu guru, yang tengah media, dan yang ketiga yaitu siswa. Nah, dari gambar tersebut disuruh menjelaskan arti dari gambar. Jadi, dari gambar bagan yang menunjukkan guru, media, siswa, dapat saya artikan bahwa suatu pembelajaran melibatkan 2 pihak, yaitu antara guru dengan siswanya. Suatu pembelajaran dikatakan berhasil jika terjadi komunikasi, terjadi timbal balik antara guru dengan siswanya. Dan suatu komunikasi akan terjadi jika ada saluran komunikasi. Dan saluran komunikasi dalam suatu pembelajaran dinamakan media pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi sebagai pengantar atau perantara informasi atau pesan yang disampaikan oleh guru kepada siswanya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa media pembelajaran adalah media komunikasi antara guru dengan siswa. Dengan adanya media pembelajaran, pesan atau informasi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami oleh murid dengan mudah. Karena dengan adanya media pembelajaran, suatu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Suatu media yang didesain dengan baik dapat menumbuhkan semangat peserta didik. Jadi, dari gambar bagan yang menunjukkan guru, media, siswa, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu proses pembelajaran,
Media pembelajaran memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama yaitu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalisasi. Jadi dalam menjelaskan suatu materi pembelajaran, agar seorang guru tidak menjelaskan secara lisan, tidak menjelaskan secara kata-kata saja kepada siswa, dihadirkanlah sebuah media pembelajaran untuk memudahkan guru untuk menjelaskan suatu materi pembelajarannya kepada siswa, sehingga siswa dapat dengan mudah mempelajari suatu materi tersebut. Yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Contohnya, misalnya materi tentang planet, tidak mungkin guru itu dapat menjelaskan secara lebih terperinci tentang planet-planet yang ada di angkasa. Jadi dengan adanya media pembelajaran berupa planet-planet yang ada di angkasa, murid itu bisa dengan mudah memahami planet apa saja yang ada di angkasa, urutan planet-planetnya, dan ciri-ciri dari planet tersebut. Yang ketiga yaitu menumbuhkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dan sumber belajar. Jadi dengan adanya media pembelajaran yang menarik, suatu pembelajaran itu menjadi tidak monoton, dan itu bisa menumbuhkan motivasi siswa, bisa menumbuhkan semangat siswa dalam belajar, dan juga bisa menumbuhkan rasa penasaran siswa. Dan dengan adanya rasa penasaran tersebut, siswa tersebut itu menjadi lebih semangat dalam belajar dan juga lebih dengan mudah memahami suatu pembelajaran. Oke, sebelum saya mengakhiri video dari saya ini, izinkan saya untuk mereview lingkungan di sekitar tempat tinggal saya. Jadi ini adalah jalan menuju ke rumah saya. Nah, di pinggir gang ini, tepatnya ini adalah rumah saya. Rumah saya tepatnya di daerah Bulu Kandang, Kecamatan Prigen, dekat dengan Taman Dayu. Jadi itulah tadi review lingkungan di sekitar tempat tinggal saya. Jadi wajar jika di video-video sebelumnya ada suara sepeda, ada suara mobil, ada suara ayam, dan suara sapi juga, karena memang tepatnya ini di pinggir jalan, juga masih di daerah pedesaan. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen Ari Robianto, karena dalam pembuatan video jawaban UTS dari saya ini masih banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.